Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tribowo Saputra dengan NIM B1B1210199 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan dari mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori birokrasi klasik menurut dari Karl Marx, Micheles, Mosca, dan Max Weber. Yang pertama di sini ada teori klasik birokrasi dari Karl Marx. Ide Karl Marx tentang birokrasi muncul untuk mengkritik esai Hegel. Menurut Hegel, birokrasi sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara negara dengan masyarakatnya. Masyarakat itu terdiri dari kelompok profesional, usahawan, dan kelompok yang mewakili kepentingan khusus atau partikular. Di antara keduanya itu, birokrasi bisa menjadi media penghubung antara kepentingan partikular dengan kepentingan umum. Marx menerima perbedaan Hegel antara negara dan masyarakat, tetapi lebih memodifikasi isinya. Kemudian, bagi Marx, birokrasi tidak mewakili kebutuhan umum. Tidak ada kepentingan yang umum. Yang ada ialah kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Tujuan birokrasi adalah untuk mengumpulkan kekayaan bersama, tetapi di bawah selubung kebersamaan ini sebenarnya birokrasi menjadi milik pribadi, muncul sebagai sebuah idealisme tetapi berakhir dengan materialistik. Birokrasi dapat menggunakan topeng tujuan sebenarnya melalui rahasia yang membungkusi tindakan dan melalui penciptaan mitos spesial. Hal ini tidak hanya terjadi kepada orang luar, tetapi juga bagi orang dalam. Dalam hal ini, birokrasi memanipulasi dunia termasuk anggotanya. Birokrasi menjadi milik negara. Dalam kepemilikan ini, maksudnya, ini menjadi properti pribadi. Semangat utama dari birokrasi adalah rahasia, misteri, mempertahankan kebatinan dalam artian hierarki dan di luar sebagai perusahaan tertutup. Tetapi sebagai jantung utama dari birokrasi, semangat ini berganti menjadi materialisme. Sejauh birokrat peduli, akhir dari negara menjadi milik pribadi, mengejar jabatan lebih tinggi, dan membangun karir. Kemudian, Karl Marx juga mengungkapkan bahwa negara tidak lebih sebagai bentuk dari organisasi di mana kaum borjuis membutuhkannya untuk jaminan kepemilikan dan kebutuhan mereka. Negara mungkin memiliki independensi, tapi hanya bila negara tradisional masih eksis, dan ketika tidak ada satupun bagi dari populasi yang bisa mendominasi yang lain. Sekali masa transisi berlalu, dan borjuis menjadi the ruling class, negara kehilangan independensinya dan tidak lebih sekedar perwakilan kelas. Eksekutif pada negara modern hanyalah komite untuk mengatur urusan seluruh kaum borjuis. Di bawah monarki absolut, birokrasi menjadi persiapan untuk mengatur kelas borjuis. Di bawah restorasi dan republik parlementer, ini menjadi instrumen dari peraturan itu sendiri. Kemudian ada sebuah kritik dan evaluasi yang diberikan oleh Karl Marx, yaitu dalam area birokrasi, kontribusi paling esensial dari Karl Marx adalah konsepnya mengenai pendirian dan birokrat. Sebagai promosi kebutuhan tertentu, dia juga melihat bahwa ini juga melibatkan diri dalam berbagai perjuangan kekuatan dan sebagai bagian dan parsel dari arena politik negara modern. Marx juga melihat birokrat lebih dari sekedar manusia, sebagai makhluk yang punya daging dan daging dibandingkan eksekutor yang rasional. Birokrasi Marxis, Karl Marx berpendapat bahwa general interest itu sebenarnya tidak ada. Adapun hakikat dari general interestnya, Hegel itu merupakan particular interest yang memenangkan perjuangan kelas. Birokrasi memihak kepada kelas atau partikular yang dominan. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu teori birokrasi klasik menurut Gaetano Mosca pada tahun 1858 sampai 1941, yang dia mengungkapkan bahwa ada teori nature of the ruling class, di mana dalam semua masyarakat, dari yang paling simpel sampai paling maju, dua kelas manusia muncul, kelas yang memimpin dan kelas yang dipimpin. Yang pertama, memonopoli kekuatan politik dan menikmati keuntungan dari kekuatan yang dimiliki, sementara yang kedua diatur oleh yang pertama.
The ruling class selalu lebih sedikit daripada yang dipimpin. Berdasarkan teori demokrasi mayoritas mengatur minoritas, tapi dalam faktanya minoritas yang mengatur mayoritas. Dalam seluruh sejarah peradaban selalu muncul perjuangan antara kelas yang memimpin dan pesaingnya. Kelas yang mengatur menjustifikasi peraturan dengan formula politik kesejahteraan bersama yang selalu diterima oleh kelas yang di atas. Gaetano Mosca juga mengungkapkan bahwa ketika kelas yang mengatur bersemangat untuk memaksakan formula politik mereka, mengatur dan menservis masyarakat, ketika mereka terbuka bagi orang yang berbakat dan ambisi di antara mereka, peremajaan dan perubahan yang gradual dalam diri mereka dan masyarakat akan terjadi. Tetapi ketika the ruling class kehilangan semangat, ketika mereka tidak lagi dapat melakukan apa yang dilakukan, atau ketika mereka dekat dengan orang yang luar yang berbakat, pergolakan dapat terjadi, yang akhirnya memunculkan sebuah perubahan total pada kelas yang mengatur. Hal ini dilanjutkan dengan periode inovasi yang cepat di mana orang dari kelas bawah bisa memaksakan untuk naik, yang kemudian diikuti dengan kristalisasi dari the ruling of class yang akan memunculkan periode stabilitas sosial. Kemudian Gaetano Mosca juga mengungkapkan teori the ruling class in the bureaucracy state. Yang pertama, sistem feodal adalah di mana anggota dari the ruling class melakukan semua kegiatan kepemerintahan, mulai dari ekonomi, kehakiman, administrasi, dan militer. Yang kedua, rezim birokrasi adalah ketika terdapat spesialisasi yang besar pada the ruling class. Fungsi pemerintahan dipisahkan antara satu dengan yang lain dan menjadi dominan yang eksekutif pada bagian-bagian the ruling class. Di antara seksi ini, birokrasi dan militer berdiri. Di bawah tipe ini, pemerintahan melakukan wajib militer sebagai bagian dari kekayaan sosial dengan pajak dan menggunakan ini untuk mempertahankan public service, dan kekuatan militer keduanya diatur oleh personil yang digaji. Kemudian adalah dalam negara birokrasi, the ruling class memiliki kekuatan yang lebih banyak daripada yang diatur pada negara feodal, tapi kekuatan ini dipegang oleh personal. Masyarakat lebih banyak di bawah kontrol personal dibandingkan the ruling class. Kemudian kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu dari teori birokrasi klasik yang dikemukakan oleh Robert Michels pada tahun 1878 sampai 1936. Dia mengungkapkan bahwa birokrasi dibutuhkan untuk eksistensi negara modern. Negara modern membutuhkan birokrasi yang besar karena melalui ini kelas politik yang dominan mengamankan dominasinya. Untuk tujuan ini negara memasukkan sebanyak mungkin kebutuhan mereka dengan membuat sebanyak mungkin posisi pejabat. Yang kedua, mereka yang tidak mendapatkan posisi menjadi rusuh sejati. Karena itu, negara membuka pintu untuk ribuan calon untuk merubah mereka dari lawan berbahaya menjadi partisipan loyal. Di antara penduduk memiliki permintaan yang banyak untuk posisi, terutama bagi kelas berpendidikan menengah yang kekurangan materi, berusaha untuk mencari posisi aman. Dalam masalah ini, mereka berharap mengamankan mereka dari tekanan ekonomi. Kemudian, ketika birokrasi dibutuhkan untuk stabilitas negara, ini menjadi semakin lemah dan kurangnya kompatibel dengan kekayaan masyarakat. Bagi birokrat, terutama yang rendahan, menjadi musuh sejati terhadap inisiatif dan kebebasan individual. Keterkaitan terhadap kewenangan menjadikan mereka karakter yang korup dan menimbulkan kemiskinan moral. Birokrasi menjadi sumber kekuatan bagi kelas politik yang dominan, sumber keamanan bagi sebagian besar kelas menengah, tapi sumber tekanan bagi masyarakat lainnya. Semua ini adalah utama, tapi tidak semata-mata bagi negara birokrasi. Partai politik modern memasukkan banyak sifat mereka dalam negara. Birokrasi memiliki beberapa faktor. Yang pertama ada size, complexity, the need for quick decision, ada the next for expertise, yaitu kebutuhan terhadap ahli, information and komunikasi, political and leadership skill, dan the need for continuity, apathy, dan yang terakhir ada vested interest in power.
Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir adalah teori birokrasi klasik yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber mengungkapkan bahwa diatur dalam prinsip yang pasti seperti hukum dan peraturan administratif. Aktivitas rutin didistribusikan secara tetap sebagai sebuah tugas kantor. Adanya hierarki atasan dan bawahan sehingga melahirkan birokrasi yang monokratis dan paternalis, yaitu suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. Adapun manajemen berdasarkan dokumen tertulis, pegawai biasanya dididik melalui pelatihan, dan apabila kantor telah berkembang maju, tanggung jawab sebagai pegawai menjadi tidak terbatas, sehingga manajemen mengikuti peraturan. Kemudian adapun posisi pegawai, yang pertama adalah pegawai dalam birokrasi adalah jabatan karir, tetapi hanya dalam urutan hierarkinya. Yang kedua, memperoleh penghargaan sosial yang tinggi di masyarakat. Yang ketiga ada posisi pekerjaan diterima seumur hidup, dan yang terakhir, pegawai menerima kompensasi yang tetap, fixed salary, dan adanya dana pensiun. Nilainya salary dipengaruhi oleh lamanya kerja seseorang. Adapun kritik terhadap Weber, yaitu birokrasi dengan metafora, mesin diganti dengan metafora otak. Dan yang kedua, muncul organisasi holografis. Yang ketiga, cara kerjanya memiliki kemampuan untuk menduplikasikan memori atau informasi. Division of labor ditekankan seminimal mungkin, setiap orang bisa melakukan pekerjaan orang lain. Banyak dikembangkan. Kemudian Weberian atau tipe ideal menurut Max Weber. Ideal birokrasi yang rasional antara lain, individu pejabat itu secara personal bebas, akan tetapi dia dibatasi oleh jabatan formalnya, manakala menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individualnya dalam jabatannya. Jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Kemudian terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi, profesionalitas, dan kompetensinya. Kemudian adapun tiga elemen birokrasi menurut Weberian. Yang pertama, birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis atau technical instrumen. Yang kedua, birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat sebagai instrumen teknis tersebut. Yang ketiga ada sebagai konsekuensinya, birokrasi tidak memihak kepada kepentingan politik dari kekuatan partikular. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai teori birokrasi klasik yang dikemukakan oleh Karl Marx, Moska, Micheles, dan Max Weber. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.